Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan bercerita tentang Riko dan payung ajaib. Simak dengan baik ya. Riko adalah anak yang paling malas di kampungnya. Riko itu malas mandi, malas belajar, malas membantu, dan yang paling parah lagi, Riko itu malas membawa payung ketika hujan sudah turun. Kata Riko setiap hari, "Oh, payung tidak hujan." Dan setiap hari pula, Riko selalu pulang dengan keadaan basah kuyup, seperti ikan yang baru naik dari sungai. Suatu pagi, Riko ingin berangkat ke sekolah, dan neneknya mengeluarkan payung hijau. Riko, bawa payung. Sepertinya hari ini akan hujan. Nih, Nek, payung itu berat, Riko malas membawanya. Lagian Riko kan kuat, hujan sedikit kan tidak apa. Masalah kamu saja. Riko pun berangkat ke sekolah dengan langkah yang santai. Dan benar saja, belum sampai di tengah jalan, langit tiba-tiba mendung gelap. Dan dar, hujan pun turun deras. Riko berlari pontang-panting mencari pohon untuk berteduh. Tapi pohon yang dia tuju, kanan kirinya sudah bocor. Pohonnya tidak punya daun, karena daunnya sudah rontok semua. Kenapa pohonnya botak? Pekik Riko. Ia pun berlari lagi mencari tempat lain. Kali ini ia menemukan warung kecil di pinggir jalan. Dan Riko pun buru-buru berlari untuk berteduh di sana. Tapi baru saja Riko berdiri, tiba-tiba, biur! Air got di depan warung muncrat menyembur keluar dan mengenai celana Riko, sehingga celana Riko bau dan kotor. Ibu warung pun keluar. "Aduh, Nak, celananya." "Iya, Bu, saya tahu," jawab Riko dengan wajah yang pasrah. Riko akhirnya sampai di sekolah dengan terlambat, dengan keadaan basah kuyup, celana yang kotor, serta bau got. Teman-temannya pun langsung menutup hidung. Riko, kamu habis payung dari mana? Di hujan. Oh, kamu bau got. Di jalan dekat got. Ibu guru pun langsung masuk kelas dan langsung mencium bau yang tidak sedap. Beliau pun menatap Riko dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan keadaan Riko yang basah, kusut, dan bau. "Riko, kamu tidak bawa payung?" "Tidak, Bu. Katanya payung itu berat," jawab Riko dengan jujur. "Tapi kamu sanggup seharian bau got?" Seisi kelas pun meledak tertawa. Riko hanya bisa menyengir pasrah sambil menggeser kursinya menjauhi teman-temannya karena teman-temannya terus menutup hidung. Pulang sekolah, Riko langsung berlari ke rumahnya dan menemui neneknya yang sedang duduk santai sambil mengipas-ngipas dirinya. Bagaimana sekolahnya, Bu? Riko pun duduk di samping neneknya sambil memasang wajah yang malu-malu. "Nek, Riko boleh pinjam payung hijau tua nenek tidak?" Untuk apa? Matanya berat. "Ya, tapi ternyata bobot seharian itu jauh lebih berat, Nek." Jujur ya, kan? Payungnya nanti nenek siapkan untuk becak. Dan sejak hari itu, Riko tidak pernah tidak membawa payung, meskipun cuaca sedang cerah. Sampai teman-temannya pun terheran. "Kok hari ini tidak mendung? Kenapa kamu bawa payung?" "Untuk bersiap, aku tidak mau bawa got lagi."